Oke, sekarang kita membuat sama dengan 2D modeling, tapi membuat objek 3D furnitures. Di sini saya coba untuk memulai dari sebuah line lagi. Saya buat sebuah line dan saya aktifkan snap tree-nya dengan men-select grid point interaktif. Nah, sekarang saya mulai dari komponen sebelah sini, sebelah sini saja. Ya, 1, 2, 3 dan 4. Oke. Ya, saya telah membuat di sisi sebelah sana dan sekarang saya juga buat di sisi sebelah sini. Oke, ini sisi sebelah sini saya buat dari sini. Bentar, dari sini klik ke sini kira-kira. Oke. Nah, di sini saya telah membuat dua buah garis seperti kalau Anda perhatikan. Kedua buah garis ini kemudian saya lakukan proses cloning. Ini saya tempatkan di sana, yang ini saya tempatkan di sana. Ya, saya tempatkan di sana. Dan yang ini pun saya tempatkan di sini. Saya proses cloning seperti ini. Oke, proses cloning seperti ini. Kemudian saya melakukan proses, atau enggak, ini saya delete ya. Saya lakukan hanya dari yang basic saja seperti ini. Oke, kemudian kedua spline ini, line ini saya attach, saya gabungkan. Setelah objek yang tergabungkan, saya create line menggunakan snap tree-nya, kemudian aktifkan selection vertex, maka Anda bisa membuat sebuah garis dari titik sini ke titik sini, kemudian dari titik sini ke titik sana, sehingga garis ini saling berhubung dan membentuk objek 3 dimensi. Seperti ini tampaknya. Ya, nah kemudian jangan lupa Anda selalu melakukan proses welding bila Anda menggabungkan kedua objek menjadi satu. Ya, dan saya memanfaatkan selection vertex ini untuk memilih ke semua vertexnya dan saya lakukan proses fillet. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada banyak cara untuk membuat dia menjadi 3 dimensi. Pertama, Anda bisa menggunakan perintah bevel profile di sini, yang dimana pick profile-nya, pilih profile dalam bentuk circle, ya, seperti ini kira-kira. Tapi sayangnya banyak trouble yang bisa Anda temukan bila menggunakan bevel profile. Nah, ada bisa menggunakan sistem lofting, ya. Sistem lofting adalah sistem di mana Anda menggunakan konsep compound object, aktifkan konsep loft, kemudian cari shape-nya, maka Anda bisa memilih shape-nya seperti ini. Ya. Yang dimana seperti yang telah dibahas sebelumnya, Anda bisa mengatur size-nya yang Anda inginkan. Oke. Kemudian saya tinggal memulai suatu konsep pembuatan dari samping. Sebuah line dari samping saya buat seperti ini kira-kira. 1, 2, 3, 4, kemudian ke sana 1, 2, 3 dan 4, ya, seperti ini. Oke, semua garis ini saya kemudian saya lakukan proses penggantian sifat dari vertexnya menjadi smooth. Saya atur dulu menjadi smooth, kemudian saya buat sedemikian rupa menyerupai bentuk seperti ini. Iya. Nah, dari sini saya atur dulu posisinya. Kemudian sisi yang sebelah sini saya sengaja membuat dengan konsep Bezier. Ya, oke, ya. Sehingga dia melengkung seperti itu. Ini pun juga seperti ini. Oke. Ya, dan sebelah sini pun sama. Saya lakukan dulu proses Bezier-nya, yang dimana posisi ini mewakilkan posisi setiap jam sumbu. Jadi ini jam 12, ini jam 3-nya, angka 3, ini jam 6, dan di sini posisi jam 9. Oke, seperti ini kira-kira. Ya, dan ininya juga bisa Anda lakukan dengan proses Bezier saja. Oke, ya. Nah, dari gini semua seperti biasa saya lakukan proses selection spline dengan menggunakan konsep outliner-nya. Saya tambahkan outline di dalamnya, ya, seperti ini. Sehingga pada saat berikutnya Anda lakukan proses extrude. Ya, sekarang Anda telah mempunyai sebuah
komponen sofa sederhana saja. Oke, seperti ini. Ya nantinya setelah Anda menguasai atau mengerti konsep modeling, nanti kita akan masuk di session yang lain, kita akan masuk ke dalam pembahasan material, sehingga bentuk sofa kursi ini akan menjadi seperti ini bila setelah hasil proses rendering.